Jadi jangan norak lah. Orang yang mendalami agama memiliki citra buruk, terbelakang dan tidak trending ya, tidak mau mengikuti zaman gitu. Tapi jangan salah ya, Islam di masa dahulu adalah orang yang paling nomor satu di dunia, pernah menguasai dunia, pusat peradaban dunia, pusat kebudayaan dunia. Segala aspek kehidupan itu dari sisi teknologi, pendidikan, ya kita petakan lagi dari sains, matematika, apalagi itu ya, digital itu. Jika kita kerucutkan ke atas itu semua, ya maka di atasnya itu harusnya adalah Islam. Ya. Islam mengatur semua aspek ini karena jika tidak ada pihak yang mengatur di atas ini, ya hal-hal yang rohanian ya, maka semua teknologi di bawah ini, digital, mesin, dan segala macam itu akan keluar batas dari sisi kemanusiaan. Karena kita melihat saat ini teknologi yang ada di barat saat itu ya, itu mereka memang canggih ya, sangat canggih bahkan di luar nalar manusia, di luar fikri manusia ya. Bukan di luar fikir sih ya, karena Al-Quran sendiri juga sudah menyuruh kita untuk berpikir sebenarnya ya. Afala ta'qilun. Jadi semua pencapaian manusia itu jika tidak dibarengi dengan agama, sebuah spiritualitas ya, maka itu akan di luar batas-batas kemanusiaan, mengabaikan kemanusiaan, mengabaikan sang pencipta dan segala macam. Akhirnya apa? Kemerosotan moral terjadi di mana-mana ya. Mesin ya bisa menggantikan posisi manusia. Robot bisa menggantikan posisi manusia. Saat ini kita sudah berada di era 5.0, di mana semua database yang ada di internet itu ya, itu yang menjadi pusat nanti ya, yang menjadi pusat kontrol terhadap manusia. Jadi manusia ini adalah robot ya, istilahnya bahasa kasarnya manusia adalah robot dan robot adalah manusia. Jadi berbanding terbalik antara robot dan manusia di masa depan. Jadi apakah Anda siap dengan segala itu? Dengan semua konsekuensi itu. Nah, semua ini orang Islam ya, orang Islam harus mampu kembali, harus mampu membangkitkan ya, kembali menghidupkan keislamannya ya, seperti di masa dahulu di zaman kejayaan Baghdad, Utsmaniyah, Abbasiyah, apalagi Umayyah 1, Umayyah 2 gitu. Jadi Islam ini harus benar-benar mampu bangkit ya, meskipun sistem pemerintahnya tidak harus satu, tetapi dari sisi pengetahuan, dari sisi teknologi itu harus dikuasai oleh umat Islam. Kalau tidak, maka teknologi yang ada saat ini itu akan keluar dari nilai-nilai moral, mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Jika itu terjadi, maka yang rugi siapa? Manusia. Sedangkan mereka ya, yang katanya beradab di barat itu, orang Kristen di sana kebanyakannya itu tidak mampu mengatur adab-adab orang barat, tidak mampu. Jadi Nasrani di sana itu sudah tidak mampu. Gereja pada kosong, sedangkan umat Islam itu tumbuh ya di barat ini ya. Beda lagi dengan yang ada di Timur Tengah. Nasrani yang ada di barat itu tidak mampu mengatur manusianya ya. Sebagian penduduk barat itu mengharapkan kepada umat Islam yang ada di dunia barat itu untuk menaikkan kembali moral manusianya ya. Terkadang umat Islam harus menengok kembali ke belakang sejarah mereka ya. Umat Islam harus melakukan romantisme ya, sejarahnya. Kenapa? Karena dengan mengetahui sejarah mereka di masa dahulu, mereka itu akan memiliki rasa percaya diri bahwa mereka ini adalah pusat peradaban di masa dahulu. Ya kalau misalnya kita tanya orang Amerika saat ini, apakah mereka kasta mereka di atas ya, dibandingkan dengan orang lain? Tentu saja mereka pede melakukan itu, karena ya saat ini mereka menjadi negara adidaya. Tidak ada yang bisa membantai itu. Ya, hampir semua negara menggunakan dolar Amerika. Hampir semua negara di bawah kendali Amerika dari sisi politik. Hampir semua negara berada di bawah kendali Amerika Serikat dari sisi ekonomi. Meskipun saat ini muncul kekuatan-kekuatan baru seperti China, Rusia, kemudian India, Brazil, dan sekutunya itu untuk menyaingi Amerika. Tapi terlepas dari itu semua, dengan romantisme Islam, kita akan mampu bangkit dan mengembalikan kejayaan Islam di masa dahulu. Caranya bisa berbeda ya. Sistem yang digunakan dalam pemerintahan juga bisa berbeda. Tapi tujuan utamanya itu yang harus kita capai. Tapi jika ada pihak-pihak yang ingin memaksakan kehendak bahwa sistem segala macam itu harus sama di masa dahulu, itu abaikan aja itu. Abaikan, mereka ketinggalan zaman. Ya, saya tidak mengatakan ketinggalan zaman karena mereka menggunakan agama, enggak. Mereka hanya menggunakan alat agama ya sebagai dalil bahwa
ini loh ajaran agama. Enggak seperti itu. Semua itu adalah interpretasi. Sistem pemerintahan itu adalah interpretasi manusia. Adapun prinsip-prinsip yang digunakan oleh manusia saat ini itu adalah kesepakatan bersama antar manusia. Jadi bagaimana? Ya kita nikmatin aja alur yang ada saat ini, karena Indonesia juga baru merdeka, kemudian sistemnya juga baru akan tumbuh. Kalau misalnya diganti, berarti mulai dari nol. Enggak seperti itu. Sistem yang digunakan oleh Indonesia saat ini itu sudah sesuai dengan jalur, sudah sesuai dengan nilai-nilai luhur yang ada di Indonesia sejak ribuan tahun lalu. Jadi nggak usah berpikir aneh-aneh dah, nggak usah macam-macam. Kita pelajari dulu sejarah bahwa orang yang mendirikan bangsa ini dulu itu adalah orang-orang yang menghafal ratusan ribu hadis, bukan orang kaleng-kaleng, orang yang tersohor di zamannya, guru-gurunya yang ada di Mekah langsung. Jadi jangan norak lah